Kalau kemarin disuruh Mas Ura disuruh sama Gus Yasin Putra Bambun untuk ngisi maulid di dalam beliau. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman angkarol maulida faqila lahu," misalnya, "Limadza tafrahu bi maulidin nabi?" Apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anaknya keriting, wireng, gendut. Raine kok bapake lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng kelahiran anak, padahal prospeknya enggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapake ora jelas, iku seneng. Lho iki lahire nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya maulidu hadzal nabi ini jelas al-maktubah membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Lho ono wong seneng kok disoal, itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten lah logika maulid. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks. Sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus itu ya agak joget maknanya toroban. Tapi kalau tak maknanya gitu, masa kiai-kiai joget kan ribet ya. Tapi toroban itu seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-faroh yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal masani terus. Fahazarul yumni gharrat. Mongko tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal. Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni, apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan. Teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak, Nabi justru tawafa raqiban, Nabi tawaf itu secara berkendara. Dan itu menjadi berkah bagi kita. Karena yang tawaf pakai kursi roda karena uzur itu menjadi punya referensi karena Nabi tawaf raqiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdol. Semuanya berkah. Bahkan saya pernah bikin statement, andai kan Nabi Isa sholat khusyuk dengan Rasulullah SAW makan biasa. Itu kualitasnya itu bagus Nabi makan. Kenapa? Nabi Muhammad jadi Nabi itu setelah Nabi Isa karena baiknya, saking baiknya dituhankan. Jika Nabi untuk melawan nafyur rububiyah an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan memaklumatkan bahwa innama huwa abduhu wa rasuluh, itu kalau makan diperlihatkan. Nabi itu kalau dahar kadang di depan rumah dan tidak pati-pati priayi gitu. Ya'kulu kama ya'kulul abdu. Dan itu sengaja. Sehingga ada orang fasikoh liwat, ahadalladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang klaim jadi nabi. Cara makannya kok enggak priayi, kayak makannya abdun. Si perempuan tadi maknanya abdun itu budak. Tapi Nabi santai saja ngendikan ayu abdin a'badu minhu. Ya memang saya budak terbaik. Muridan bidzalika annahu abduwah wa rasuluh. Itu kata para ahli tafsir, dikatakan gerakan seperti ini penting bagi seorang Rasulullah Muhammad SAW yang beliau jadi nabi setelah kecelakaan Isa dituhankan karena terlalu khusyuk. Nah, kalau bagian riwayat sing bagian gak khusyuk ini karena ini. Jadi sing khusyuk nggih monggo, yang gak khusyuk kados kula nggih monggo, itu ada referensinya lah. Sehingga Allah kadang muji Nabi itu sederhana. Nabi itu siapa? Orang yang makan. Ini bagi pengkaji tauhid dan tahu sejarah, makan itu penting sekali. Karena hanya dengan cara itu orang nggak akan diduga sebagai Tuhan. Nah, di sini ketika Allah muji Nabi Isa, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit ta'am. Coba kalau Anda jadi orang alim, misalnya ketua MUI atau ketua NU, terus dipuji kiai ini tukang makan, itu pasti tersinggung. Mbok ya dipuji tukang qiyamul lail tadalail kan keren, ini dipuji hanya sekedar makan. Seorang rasul dan beberapa rasul bahkan kadang Quran mujinya hanya gitu. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq.
Tapi makan di sini beda dengan makan kita. Kalau makan kita kan kepengen wareg, kepengen gendut, kepengen kuat, mbok kuat apa ya ora ros pokoke. Makanya Nabi itu beda dengan kualitas A, yaitu nafyur rububiyah. Dal al-i'lam bi annahu abdullah wa rasul. Jadi Nabi gerakannya itu sholatnya ya ibadah, makannya ibadah, goyonya ya ibadah, gojlokannya juga ibadah, diamnya juga ibadah. Itu disebut fahazarul yumni gharat. Gharat itu maknanya juga nyanyi, gharat itu rengeng-rengeng nyanyi. Jadi kalau suwun nas pokoknya